memberkati. Shalom. Baiklah, ibadah kita pada malam hari ini akan segera kita baikkan, itu ibadah kolom 4 serta wanita kaum ibu kolom 4, dan dirangkaikan dengan hari ulang tahun dari kedua ibu, yaitu Ibu Novita Kalo dan Ibu Yoko Kalo. Dan sebagai informasi, yang akan memimpin kita pada malam hari ini adalah Nona Pendeta Febiola Sumayo, Master Teologia. Sementara Kadi mempersiapkan diri, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi Kasih dari Surga. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau masih boleh lagi pertemukan kami pada ibadah malam hari ini di rumah keluarga Ibu Novita Kalo, yang di dalamnya Tuhan kami akan mendengarkan akan sebagian dari berita firman-Mu. Biarlah Engkau mau kuasai hamba firman-Mu ini, agar supaya ketika dia berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kesemuanya ini Tuhan, kami menyerahkan saja ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghampiri kekudusan Tuhan ketika boleh mengkaryakan kehidupan Ibu Novita Kalo yang boleh berhari ulang tahun hari ini genap ke-55 bersama dengan Ibu Yoke kemarin hari dalam usia yang ke-60 tahun. Kita sambut dengan nyanyian yang ada kasih dari Saudara kolom 4. Di dalamnya juga ada ibadah wanita kaum ibu, termasuk syukur hari ulang tahun dari Ibu Novita Kalo yang ke-55 tahun bersama dengan Ibu Yoke Kalo dalam usia yang ke-60 tahun. Biarlah boleh terjadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk. Dengarkanlah nas pembimbing yang ada dalam Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita sambut dengan nyanyian yang ada, yaitu kasih setiamu yang kurasakan. Kami memuji dan mengagungkan kebesaran nama-Mu ya Tuhan, ketika Engkau terus mengasihi dan menyertai kehidupan kami semua sebagai anggota jemaat yang ada di kolom 4. Demikian di dalamnya juga wanita kaum ibu, pria kaum bapa, anak-anak yang ada. Tetapi sungguh kami melihat keajaiban dan kemurahan hati Tuhan ada di dalam kehidupan Ibu Novita Kalo, ketika dimana pada tanggal 9 September 2024 ini ia boleh dapat menikmati 1 tahun lagi di dalam usianya dan ada dalam usia yang 55 tahun. Namun juga bagaimana cinta Tuhan berlaku bagi Ibu Yoke Kalo. Pada kemarin hari ia dapat menikmati genap membilang usia yang ke-60 tahun. Bahkan kami sebagai jemaat anggota kolom 4 dapat bersukacita dan melihat kemahakuasaan Tuhan ini, sehingga nyatalah dalam kehidupan mereka di dalam suatu ucapan syukur dan dalam kebaikan yang Tuhan nyatakan, hadirlah kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Sebab daripada itu kami pun berdoa, ya Tuhan Allah, jikalau di tengah-tengah rasa syukur dan sukacita saat ini, khususnya bagi saudara-saudara kami, Ibu Novita dan Ibu Yoke, Engkau Tuhan mendapati mereka hidup di luar jalan kasih karunia Allah. Bagaimana dalam usia yang sebelumnya mereka laksanakan dan mereka lakukan.
Tetapi ya Tuhan Allah, biarpun sekiranya ketika di saat ini, hari ini, mereka menikmati usia yang baru, lembaran yang baru dalam hidup, akan benar-benar mereka laksanakan untuk hidup takut akan Tuhan dan menyatakan segala sesuatu memprioritaskan Tuhan Allah di dalam kehidupan mereka. Dan ini akan memberikan suatu penguatan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai jemaat, melihat dalam hidup. Apabila juga Tuhan melihat kami melakukan hidup di dalam dosa, yang masih senang melaksanakan hal yang demikian, kami minta ampun Tuhan. Kami memohon apa yang telah kami lakukan, pikiran, perkataan, perbuatan kami ini yang sekiranya mendukakan hati Tuhan dan saudara-saudara kami yang ada di sekitar, kami mohon ampun. Sekiranya Tuhan Engkau mendengar, sendengkanlah telingamu, ulurkanlah tanganmu bagi kami, agar kami beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Kami boleh dibaharui kembali dalam ibadah saat ini. Ketika kami boleh dapat meneruskan kehidupan ini, ada rasa tenang, ada rasa damai, ada kegembiraan yang boleh kami rasakan. Sebab untuk itu Tuhan, berserahlah kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang akan terus sedia berada di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa di dalam sorga, demikian ya Tuhan, kami juga rindu untuk kembali mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Maka hikmat pengertian Engkau karuniakan bagi kami, dan mampukan hamba-Mu untuk membentangkannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa dan bermohon. Amin. Tuhan, mari kita membuka bagian firman Tuhan di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-22, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19 sebagai bagian perenungan kita sebagai warga jemaat yang ada di Gereja Masihi Injili di Minahasa ini. Dan kita akan membaca juga pada ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8 dalam pemberitaan firman Tuhan di malam hari ini. Bunyinya demikian. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya, anakku," bertanyalah ia. "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampai jauh di sana bagian firman Tuhan. Mari kita sambut dengan nyanyian yang ada, "Sabdamu Abadi." Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus senantiasa berkati dan tentu selalu ada di dalam penyertaan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Dia yang adalah sumber segala berkat dan sukacita, sumber segala umur panjang, dan juga orang memaknai kehidupan ini sebagai warga Gemim bersyukur ada di bulan September, sebagaimana orang akan merayakan itu beberapa perayaan yang ada. Namun bagi kita di dalam tanggal 30 September akan merayakan hari ulang tahun Gemim Bersinode yang ke-90 tahun. Nah, ini juga pada tanggal 9 September dan tanggal 8 September. Tentu kehidupan Ibu Novita Kalo, bahkan Ibu Yoke Kalo ada di dalam keadaan yang bergembira dan bersukacita, di mana Ibu Novita boleh berada dalam usia yang ke-55 tahun dan Ibu Yoke dalam usia yang ke-60 tahun. Bukankah ini adalah cinta kasih Tuhan di tengah-tengah hidup kedua kakak beradik, Kang?
kakak beradik yang ada. Berarti senantiasa selang sehari, Kang, DP perbedaan yang ada, namun beda 5 tahun. Nah, secara manusia mungkin kalau orang tua yang ada boleh stop, mau tahan supaya sama-sama dengan adik atau bagaimana. Nah, namun juga orang mau bikin bagaimana, Tuhan yang menyatakan itu dalam setiap keadaan hidup orang yang akan lahir di dunia dalam proses persalinan dan lain sebagainya. Semua Tuhan yang atur, Tuhan yang buat, sehingga juga di saat dan dalam kesempatan ini orang ada bersama-sama menjumpai dan melihat kebahagiaan dan kemahakuasaan Tuhan Allah dalam sukacita hari ulang tahun kelahiran ini. Boleh mau tahu mana tuh Ibu Yoke? Oke, iya. Ya, terima kasih. Juga pun orang meyakini bahwa sebagaimana bagian firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan orang yang sudah orang renungkan saat ini di tengah-tengah kehidupan Kejadian 22 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Nah, DP judul perikop kepercayaan Abraham diuji. Mungkin juga hal ini menguji kesabaran orang, kan? Kalau di saat ini mungkin ibadah mulai terlambat sedikit, tetapi minta maaf sebelumnya karena ada pelayanan sebelumnya kau terlambat. Namun Tuhan boleh memberikan kekuatan kesehatan, boleh berada di tengah-tengah jemaat kolom 4 ini. Semua ternyata ada dalam keadaan yang kuat dan sehat setelah semua yang hadir tentu di saat ini. Nah, saudara-saudara, ulang tahun berarti sebuah hal yang membahagiakan dan bersukacita, termasuk bersyukur ketika berada di hari kelahiran. Ini adalah sebuah momen yang tentu harus orang kembalikan kepada Tuhan Allah yang sudah menyatakan 1 tahun dalam usia ini. Nah, memang orang mau bilang umur panjang, ya jelas. Tetapi dalam kepercayaan sebagai iman percaya kita kepada Tuhan, bukankah hari-hari kehidupan kita ini semakin pendek? Karena ada di dalam Alkitab mengatakan usia manusia itu sampai pada usia 70 tahun. Selebihnya adalah sebuah penderitaan dan sebagainya. Nah, berarti ketika Tuhan boleh memberikan 1 tahun kehidupan pada orang, mari orang ambil sebuah momen ini untuk merefleksikan kehidupan kita. Orang lebih taat dan percaya kepada Tuhan yang adalah pemilik kehidupan ini. Bahwa dalam setiap hari-hari hidup, mungkin Ibu Novita, Ibu Yoke ada di dalam sebuah kecemasan, ada di dalam keadaan yang penuh dengan berbagai gejolak dalam hidup. Tetapi bagaimana firman Tuhan yang ada mau bilang percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan menyediakan semuanya. Orang yakin bahwa hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan, senantiasa keluarga, khususnya kakak beradik ini akan ada di dalam pemeliharaan daripada Tuhan. Tetapi tentu harus pegang dan ingat Tuhan. Pegang janjinya dalam hidup ini. Kalau Tuhan Allah menjanjikan Abraham untuk mendapatkan keturunan yang sangat banyak, pasti berarti Tuhan juga menjanjikan hal yang baik dalam hidup Ibu Novita dan Ibu Yoke yang ada. Mungkin juga mendapatkan suatu berkat yang luar biasa bagi anak-anak, bagi cucu, atau dalam hidup ini orang tidak akan tahu. Nah, namun yang pasti juga orang mau terima ini berkat, ada DP proses, ada itu ujian yang akan menempa kehidupan kita. Nah, di sini Tuhan akan melihat apakah benar-benar orang tetap teguh di dalam Dia.
apakah orang tetap taat memperlakukan firman Tuhan, ketetapan perintahnya di dalam kehidupan yang sudah dia anugerahkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya? Nah, layaknya Abraham, bagaimana dia ini diuji oleh Tuhan Allah. Dia sangat-sangat merasa bahwa ujian yang ketiga ini adalah ujian yang sangat berat dalam hidup. Karena mari orang lihat ketika dalam kitab Kejadian ini, pada awal Kejadian pasal 12, mau dikatakan juga bagaimana Tuhan Allah memerintahkan kepada Abraham. Ini perintah pertama, bahwa Abraham harus meninggalkan tempat kediamannya, tempat yang ia sudah lama tinggali berpuluh-puluh tahun lamanya. Karena Abraham dia ada di Ur Kasdim, kota Mesopotamia, sampai dia berumur 90 tahun. Di sana dia masih menetap dengan nama Abram. Ketika di saat itu dia berusia 90, Tuhan mengubahkan namanya menjadi Abraham. Dan istrinya Sarai diubahkan menjadi Sarah. Nah, Tuhan perintahkan supaya orang pergi ke sebuah tempat di mana Abraham yang tempat Tuhan Allah perintahkan itu dia tidak ketahui. Nah, coba orang atau demikianlah Ibu Novita dan Ibu Ioke yang ada dong. Kalau Tuhan perintahkan untuk pergi dengan sangat jauh, apakah orang mau melaksanakan? Apalagi so nyaman di rumah, toh? Sedangkan cuman mungkin istilahnya Kang, kalau orang adalah pemetaan kolom, toh? Kalau orang so nyaman di itu kolom, orang semua ubah pindah, toh? Bagaimana dengan Abraham ini yang benar-benar Tuhan harus bilang pergi di tempat itu di Yerusalem. Nah, kedua, perintah Tuhan kepada Abraham yaitu untuk melaksanakan sunat, di mana Tuhan memberikan janji kepada Abraham akan membedakan mana ini umat pilihannya sebagai umat Tuhan Allah dan orang-orang yang kafir. Sekali lagi Tuhan melihat ada kepatuhan hati dari Abraham. Dan ujian yang ketiga, perintah ini sangat-sangat berat bagi Abraham. Ia harus mempersembahkan anaknya yang tunggal, yang sangat dikasihinya, yang sudah lama dinanti-nantikan, bahwa nanti dalam usia 100 tahun Abraham boleh mendapatkan keturunan, yaitu Ishak sebagai sebuah anak perjanjian. Sangat-sangat mengherankan di dalam hidup ini ketika apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita, segala berkat yang ada, tetapi Tuhan mau meminta kembali untuk dipersembahkan kepadanya. Khususnya ini Abraham. Berarti Abraham secara orang tua Kang mau rasa bagaimana? Tentu dia sedih. Namun dia tetap apa? Kasih tunjuk DP ketaatan kepada Tuhan Allah yang sangat-sangat luar biasa dia tampilkan dalam firman Tuhan ini. Dan juga mau diberikan bahwa Tuhan Allah pasti akan menetapkan janjinya bagi Abraham untuk mendapatkan keturunan yang sangat banyak. Sehingga itu orang kenal tuh di lagu anak sekolah minggu Kang. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Nah, itulah janji Tuhan yang berlaku bagi Abraham. Nah, di dalam keadaan situasi ketika Abraham sudah mendengarkan perintah Tuhan dan langsung melaksanakannya pada keesokan hari, maka dia memanggil kedua bujangnya, bahkan Ishak anaknya, untuk bersama-sama pergi ke sebuah gunung di tanah Moria. Nah, ini juga dalam perjalanan 3 hari lamanya Abraham mengatakan kepada kedua orang bujangnya, tinggallah di sini, aku dan anak ini akan pergi sembahyang dan akan kembali kepadamu. Kemudian sesampailah di sana di gunung dalam sebuah perjalanan ini, bagian firman Tuhan yang ada bilang, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, Bapak, di sini sudah ada kayu dan api, di manakah korban bakaran itu? Bukankah sangat menyesalkan kan pertanyaan seperti ini? Yang mana orang so tahu, yang mana Abraham so tahu kalau dia mau persembahkan anaknya sebagai korban bakaran bagi Tuhan Allah. Dia mau bilang apa?
dengan hikmat yang ada pada Abraham, dia bilang Allah akan menyediakan, Tuhan yang akan menyediakan itu dan aku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhir cerita yang ada singkatnya, ketika dia mau mengorbankan anaknya ini dengan ketulusan hati, Tuhan Allah menggantikan anak domba jantan yang akan dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Karena Tuhan melihat Abraham ini sungguh-sungguh mempersembahkan anaknya kepadanya, walaupun yang sangat paling berharga, yang sangat dikasihinya ini. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita merespons dan melihat bagian firman Tuhan saat ini, yang khususnya dalam kepercayaan kita kepada Tuhan Allah. Sekali lagi, dalam hal-hal kehidupan, orang sementara diproses dan ditempa untuk menjadi sebuah orang yang percaya kepada Tuhan, yang benar-benar memiliki kualitas iman yang baik, sehingga tak jarang masalah, pergumulan, kehidupan ada dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan tahu dan Tuhan akan melihat, karena dia akan uji pada orang, toh orang ini benar-benar pengikut dia atau bukan. Sehingga kalau orang memang benar taat dan setia kepada Tuhan, orang akan menikmati yang baik daripada Tuhan. Tuhan akan menyediakan apa yang orang perlukan. Jangan khawatir bagi Ibu Novita bersama Ibu Yoke dalam hari-hari ke depan. Ada Tuhan, percaya pada Tuhan, jangan percaya pada manusia. Nah, sama dengan ini, kalau orang mau percaya kepada manusia, kekecewaan akan orang miliki dan dapati. Tetapi kalau orang percaya kepada Tuhan, tidak akan pernah mengalami namanya itu kekecewaan atau kesia-siaan di dalam Tuhan. Seberat apapun persoalan kehidupan yang nantinya akan dialami dalam usia 55 tahun atau 60 tahun ini, yakinlah, iman dan percaya pada Yesus Kristus yang adalah pemilik kehidupan kita. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai umat yang ada. Dan firman Tuhan saat ini biarlah menjadi berkat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, doa kepada Tuhan. Kami memuji dan mengagungkan kebesaran nama-Mu Tuhan, ketika apa yang Engkau telah buat bagi kehidupan Ibu Novita Kalo bersama dengan Ibu Yoke yang ada. Masing-masing pribadi ini boleh bertambah usia kelahiran. Hari ini Ibu Novita ada dalam usia yang ke-55 tahun, dan pada kemarin hari Ibu Yoke ada dalam usia yang ke-60 tahun. Maka sungguh besar apa yang Tuhan janjikan bagi mereka ketika ada dalam keadaan yang membuat mereka berbahagia di dalam Tuhan, di mana Tuhan selalu perhatikan kehidupan mereka dalam hari-hari kehidupan yang terus mereka lalui sebagai umat yang percaya. Maka berada di dalam usia yang baru yang akan mereka laksanakan, membuka lembaran baru dalam hidup, tentu pasti akan lebih baik daripada usia yang sebelumnya, untuk belajar memaknai atas pemberian Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini dalam memperpanjang nafas hidup, agar kiranya Ibu Novita dan Ibu Yoke boleh terus berkarya di mana kaki mereka berpijak, yaitu untuk memberikan apa yang dapat mereka laksanakan dalam setiap karunia di dalam kehidupan ini. Maka ya Tuhan Allah, tuntun dan sertai senantiasa Ibu Novita dan Ibu Yoke yang ada. Kami pun meyakini Engkau Tuhan akan senantiasa beserta mereka dalam hari-hari hidup yang akan mereka laksanakan. Karena untuk menjalankan amanat dan kepercayaan Tuhan,
pasti akan diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan tantangan cobaan kehidupan. Selagi kami masih hidup, pasti hal ini akan datang dalam kehidupan kami. Tetapi ya Tuhan, berikan kemampuan bagi kakak beradik ini untuk dapat melalui apa yang diperhadapkan di tengah-tengah kehidupan yang semakin sulit ini. Dan biarlah juga mereka tetap terus berpengharapan kepada Tuhan dan akan menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin dimudahkan setiap pekerjaan yang dilakukan, yang dilaksanakan. Engkau Tuhan pasti akan berkati, sebab bersama dengan anak-anak dan cucu yang ada, yang terpisah oleh karena pekerjaan ataupun pendidikan, kami yakini ya Tuhan, keadaan yang dinikmati kami sekarang yaitu bahagia, damai, ketentraman. Hal ini tentu dinikmati juga bagi anak-anak dan cucu yang jauh terpisah oleh karena keadaan. Sebab itu Tuhan, kasih setia pemeliharaan Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka dalam keluarga besar ini. Anak-anak dan cucu-cucu disertai berkat-berkat Tuhan hadir dalam setiap pekerjaan, dan mereka terus boleh dapat menikmati keberhasilan dan kesuksesan yang ada. Maka kuduskanlah apa yang dinikmati Ibu Novita dan Ibu Yoke ini, supaya terus menjadi buah-buah harum dan menjadi buah-buah yang memberikan kedamaian di tengah-tengah kehidupan yang ada sebagai umat yang percaya. Bapa, demikianlah juga kami sebagai jemaat. Kami boleh dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tentu yang membaharui iman percaya kami di dalam Tuhan. Semakin teguh, dikuatkan, dan tidak akan goyah dengan berbagai tantangan-tantangan, ujian-ujian yang akan kami alami, sebab kami ingin selalu dekat dengan Tuhan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, sebagaimana apa yang Tuhan beri bagi Abraham. Ya Bapa, kami juga berharap dalam pekerjaan, setiap profesi yang kami miliki, usaha-usaha yang ada, disertai oleh-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah sumber segala sesuatu yang akan menyediakan apa yang kami butuhkan, besar, sedang, kecil, sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami, bersyukurlah kami untuk segala rahmat-Mu, segala kecukupan yang Engkau beri dalam hidup ini. Kami boleh dapat mengumpulkan persembahan dengan rasa sukacita, sebab persembahan ini adalah pemberian daripada Tuhan lewat berkat yang kami peroleh dari usaha pekerjaan yang ada. Apa yang telah kami kumpulkan ini kiranya Tuhan Engkau berkenan memberkati dan mengkuduskannya, kiranya dapat memuliakan akan nama Tuhan dalam kerja pelayanan di Jemaat Gemim Yudea Paldua ini. Dan di dalamnya Tuhan, kami merasa bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih atas waktu ini. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang Engkau karuniakan. Kami mau mendasari langkah hidup kami ingin selalu dituntun oleh Tuhan, sebab lewat kehadiran-Mu memberikan kami rasa aman dan nyaman. Manakala juga kami mau mendoakan bagi saudara-saudara kami, anggota jemaat yang ada di kolom 4 yang tidak berkesempatan hadir dalam persekutuan ibadah oleh karena berbagai keadaan. Secara khusus kami mau berdoa bagi Bapak Nofri Tuyuwale yang dalam kelemahan ia merasakan sakit di bagian tubuhnya. Kami percaya Engkau yang adalah dokter di atas segala dokter akan menyembuhkan, akan memberkati Bapak Nofri, sehingga lewat obat-obatan, makanan yang ia konsumsi, ia memperoleh kekuatan kesehatan yang berasal daripada-Mu Tuhan,
dan akan ada kekuatan dan kebahagiaan untuk dia pakai ketika ia boleh menikmati apa yang Tuhan beri lewat kesembuhannya. Tuhan, bersama dengan wanita kaum ibu yang ada di kolom 4, ketika ibadah ini juga dirangkaikan dengan ibadah wanita kaum ibu, berkati setiap UPK wanita kaum ibu yang ada, dan koordinator, termasuk juga sekretaris bendara, asisten bendahara. Engkau berkati atas setiap kepercayaan yang mereka pegang, dan berkatilah keluarga mereka, termasuk ya Tuhan Allah, di dalam hidup pelayanan yang ada di kolom 4 ini, ada penatua dan diaken, yaitu Bapak Penatua Kris dalam keluarga Hombokau Pangimanan, bersama dengan Bapak Diaken Jeffrey dalam keluarga Delaru Pangimanan, Delaru Rotin Solo. Ya Tuhan, Engkau tahu dalam setiap pemberian kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Demikian dalam jeri juang usaha yang dilakukan bagi penatua dan diaken, dalam setiap pemberian diri mereka, dalam setiap pikiran, tapi juga kerja keras, dana mereka lakukan, di tengah-tengah kepercayaan dalam mengemban tugas ini di hidup Jemaat Gemim Yudea Pel 2. Sebab itu ya Tuhan Allah, berkati mereka semua dengan keluarga mereka masing-masing. Berkati dimanapun mereka pergi dan berada, kiranya boleh menjadikan hidup mereka dan keluarga mereka sebagai saluran berkat Tuhan bagi orang-orang yang mereka jumpai. Karena kami meyakini penatua dan diaken mempunyai suatu komitmen yang besar, yaitu untuk kemuliaan akan nama Tuhan, dengan berbagai sarana yang mereka lakukan di dalam kerja pelayanan ini. Terima kasih ya Tuhan Allah, Bapa di dalam sorga. Kami sangat bersukacita dan bersyukur untuk waktu yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Maka kami serahkan perjalanan kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah juga Tuhan yang akan mengatur hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, pemilik kehidupan kami berdoa dan bermohon, dan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan mengundang semua untuk berdiri. Mari kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 362, Aku Milik-Mu Yesus. Kasih Tuhan menghantar kamu semua untuk lebih dekat kepadanya. Kekuatan dari Tuhan menguatkan kamu semua di dalam pekerjaannya. Sukacita Kristus mengisi roh kamu dan diam di dalam kamu sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya. Kita satu ruang doa. Kembali kami menghadapi kudusan-Mu Bapa, karena peribadatan kami pada malam hari ini boleh selesai dengan tidak kurang suatu apapun. Yang di dalamnya Tuhan kami sudah mendengarkan akan sebagian daripada berita firman-Mu. Kiranya Engkau mau berkati firman yang kami dengar itu Tuhan, agar menjadi kekuatan dan kami mengambil maknanya dan kami berpraktekkan kehidupan kami sehari-hari. Berkati akan hamba firman yang sudah membawakan firman Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai dia, menyertai akan kepelayanannya dimanapun dia pergi dan berada.
Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dijamu oleh kaum keluarga. Kiranya Engkau memberkati itu Tuhan, agar supaya boleh mendapat kekuatan tubuh jasmani kami masing-masing. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai langkah kaki kami Tuhan, agar supaya kami boleh tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kembalikan kepada pendeta Febiola Sumayo Keteludia yang sudah membawakan firman Tuhan serta sudah membagi berkat bagi kami semua lewat firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai pendeta Febiola Sumayo Keteludia dan bekerja dan pelayanan dengan berikut kita masuk pada informasi sampai kami berikan kesempatan buat Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Kalau di malam hari ini terang ibadah kolom dan ibadah syukur kami keluarga boleh selesai dengan segala baik. Pertama-tama kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena semua orang yakin orang boleh ada di sini, orang boleh ada kekuatan, kesehatan, boleh mengambil bagian dalam beribadah, semua karena Tuhan kebaik. Dan kami keluarga menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Febiola Sumayo MTH yang sudah memimpin ibadah kita di malam hari ini, sudah memberitakan firman yang luar biasa, mengingatkan semua orang bahwa orang selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang akan selalu menyertai dan memberkati Ibu Pendeta secara pribadi, keluarga, di dalam tugas kerja, bahkan di dalam pelayanan. Ibu Pendeta akan semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami juga keluarga menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Dece Kumanit yang sudah menjadi MC di malam hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati Ibu De dan keluarga. Dan ketiga, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Penatua, Bapak Diaken, dan pengurus WKI, Ibu Ketua dan Sek yang sudah memenuhi permintaan saya untuk ada ibadah di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu, anak sekolah minggu, jemaat kolom 4 yang boleh hadir mengambil bagian dalam beribadah di malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati orang semua. Amin. Amin. Dan diharap tunggu sebentar ada pelayanan dari keluarga. Informasi berikut kami berikan kesempatan UPK mulai dari anak sekolah minggu, PKI, kaum pria, kaum bapak dan kolom. Kami berikan kesempatan satu persatu. anak sekolah ke mimbar, datang di mimbar. Ya, sih. Terima kasih
Ibadah pondok gembira sekolah minggu akan dilaksanakan hari Sabtu pada Enci Rita Membukau Pangeman. Terima kasih. Wanita kom ibu, silakan. Megi, sini nih, mimbar nih. Mimbar. Iya, Informasi untuk ibadah wanita kaum ibu pada hari Rabu depan sesuai jadwal bertempat pada Ibu Astrid Dondo Kambai Mangai Rongsong. Tapi nanti akan dikonfirmasi lagi ke yang bersangkutan. Jadi jika ada perubahan akan disampaikan lewat WA. Terima kasih. Om Bapak. Ya, Om kamari. Masuk ke mimbar. Terima kasih atas kesempatan untuk ibadah pria kaum Bapa. Nah, seperti biasa baru disampaikan tadi malam, tetap menyesuaikan dengan ibadah kolom. Terima kasih. Oke. Informasi keuangan persembahan kita malam hari ini, undi 1 Rp150.000, undi 2 Rp115.000, dan setoran dari wanita kaum ibu Rp290.000. Banyak-banyak terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita terkumpul di rumah keluarga Novita Kalo berkaitan dengan ibadah kolom 4 dan ibadah BKI kolom 4 sekaligus syukuran HUT ke-55 dari Ibu Novita dan HUT ke-60 dari Ibu Yoko. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih buat Kadin, Nona Pendeta Fabiola, Mayo, MTK yang kesibukannya cukup padat hari ini, yang sudah boleh datang. Terima kasih banyak. Juga kepada MC, Ibu Dece Pengurus Menit, terima kasih banyak ya. Dan seluruh jemaat yang boleh terkumpul, bahkan saya memberi penghargaan kepada orang tua yang membawa anak-anak di setiap ibadah. Jadi kita perlu memberi perhatian kepada anak-anak untuk lebih dekat kepada Tuhan melalui peribadatan kolom. Terima kasih sekali lagi, dan kita tetap pertahankan terus supaya anak-anak ini bisa tumbuh kembang melalui firman Tuhan. Orangnya tidak usah kaget kalau dorang mau baca cerita, tidak apa-apa, yang penting dorang datang di ibadah. Informasi selanjutnya, ibadah kolom kita tanggal 15 tidak ada karena ini sudah jadwal for tanggal 15. Jadi yang tanggal 15 buat keluarga Rarung Lesar akan dipindahkan ke tanggal 3 November sesuai jadwal Ibu Novita Kalo. Jadi pertemuan kita selanjutnya hari Minggu tanggal 22 September di rumah keluarga Kalitungan Mumbu. Namun akan saya informasikan lagi karena tanggal 20 September ya Pak Diaken, itu hari ulang tahun pernikahan keluarga Monika Polan. Jadi saya akan hubungi kalau mereka mau kolom yang terjadwal 27 Oktober dimajukan ke tanggal 20 September kalau dorang mau. Jadi 20 September dan 22 September kita akan beribadah. Jadi juga terima kasih, saya lupa tadi malam, buat Bapak Diaken Jeffrey Delaru yang secara cepat memberikan pelayanan doa atas nama kolom 4 buat Bapak Nofri Tujuwale yang dirawat di rumah sakit MMC. Tapi puji Tuhan saya mendapat informasi dari Pak Awi yang bersangkutan sudah keluar rumah sakit tadi.
tadi pagi. Jadi terima kasih untuk doa-doa kita semua. Pak Audi Tujuale sudah menyampaikan informasi, Pak Novi sudah keluar rumah sakit. Tapi waktu beliau WA ke saya hari Sabtu, saya masih ada di Makassar. Saya teruskan ke Pak Diaken, dengan cepat Pak Diaken langsung menuju ke rumah sakit. Ya. Dan terima kasih banyak sekali lagi buat keluarga Novita Kalo yang boleh menerima kami, dan sekali lagi selamat merayakan hari ulang tahun ke-55 sekaligus dengan selamat merayakan HUT ke-60 buat kakaknya Ibu Joko. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Silakan mulai mengambil piring.